Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Normaina, calon guru penggerak Angkatan 8 TK Islam Madinatul Ramlah, Banjarmasin. Kali ini saya akan membawakan koneksi antara materi modul 1.4 Budaya Positif, yaitu kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan dan memahami disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrak guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif pada anak adalah mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Penerapan disiplin positif lebih kepada disiplin internal, sehingga murid dapat mengontrol dirinya dalam melakukan tindakan. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Pada umumnya, motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru, harus dapat memilah motivasi mana yang mendasari tindakan seorang murid. Jika motivasi murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, hal itu merupakan adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal tidak akan efektif untuk murid, karena di antaranya dapat menurunkan kreativitas, ketergantungan murid pada hadiah atau hukuman, dapat merusak hubungan sosial, dan lain sebagainya. Sehingga seorang guru harus dapat menumbuhkan motivasi internal, yaitu untuk menjadikan murid orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan guru sebaiknya memperhatikan dan pemberian hukuman maupun penghargaan agar tidak berlebihan kepada murid untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. 3. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru berada pada posisi manajer. Sebagai manajer, guru bekerja sama dengan murid agar mereka dapat mempertanggungjawabkan perilaku mereka dan mendukungnya dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi, yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan diri dalam diri mereka. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan bersama murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan di lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru yang berperan pada posisi manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak dengan langkah-langkah: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah dengan menjalankan budaya positif di lingkungan sekolah, tentu akan mudah terwujudnya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu
pendidikan yang berpihak pada murid sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Budaya positif akan terwujud bila guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga terbentuk bila guru memiliki peran di antaranya mendorong kolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan keyakinan kelas yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama. Salah satu prakasa perubahan dalam visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh lingkungan yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini diperlukan kolaborasi dengan semua warga sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Refleksi 1. Setelah saya mempelajari modul 1.4 seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, maka saya harus menyadari bahwa konsep-konsep tersebut harus dipahami karena berkaitan satu sama lain dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan dengan rekan guru di sekolah agar semua warga sekolah dapat melaksanakannya. Hal yang menarik bagi saya adalah mempelajari tentang motivasi. Selama ini, saya memberikan penghargaan atas tindakan yang dilakukan murid. Dengan tujuan saya pada saat itu adalah agar murid tambah semangat belajarnya. Ternyata, penghargaan itu kurang berdampak, kurang baik bagi murid. Di antaranya adalah merusak hubungan, mematikan kreativitas murid, dan dapat bersifat menghukum murid. Refleksi 2. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah dari memahami model ini membuka pemikiran saya terhadap posisi kontrol. Selama ini yang saya mengambil posisi sebagai teman dan pembuat rasa bersalah pada murid TK saya. Padahal dari 5 posisi kontrol yang dijelaskan pada model ini, posisi manajer adalah posisi kontrol yang terbaik yang dilakukan oleh seorang guru. Refleksi 3. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas atau sekolah adalah saya mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid. Walaupun dalam pelaksananya, guru yang membimbing dan mengarahkan murid karena ini saya laksanakan pada anak TK usia 4-5 tahun yang belum memahami tentang perbuatan benar dan perbuatan yang salah. Selain itu, juga menerapkan posisi manajer kepada murid dan membantu murid membuat keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang mereka pahami. Refleksi 4. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Refleksi 5. Hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid. Mereka tidak berharap penghargaan atau atas apa yang mereka lakukan dan mulai memahami nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang dibuat. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah merubah posisi guru menjadi posisi manajer. Refleksi 6. Posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah posisi teman. Pada saat itu menurut saya, dengan menjadi teman bagi murid TK saya dapat memahami karakter, keinginan mereka, dan tidak membuat mereka merasa takut pada saya. Setelah saya mempelajari model ini, memposisikan diri sebagai teman memiliki sisi negatif. Salah satunya adalah murid bisa menjadi tergantung pada guru, dan murid akan senang dengan kita, tapi belum tentu dengan guru yang lain. Setelah belajar modul ini, saya mulai berubah melaksanakan posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah pada posisi manajer ditemukan kerjasama antara guru dan murid. Guru membantu murid menyadari kesalahannya dengan membuat keyakinannya sendiri.
Refleksi 7. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada murid, namun tidak semua langkah yang dijalankan. Dan pada saat itu saya belum mengenal istilah segitiga restitusi. Tahap yang saya praktekkan adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan mengatakan bahwa kita semua pernah melakukan kesalahan dan membuat anak merasa tenang dulu agar anak dapat bercerita tentang permasalahannya. Setelah mengetahui permasalahannya, saya memberikan arahan dan bimbingan pada anak tentang apa yang ia lakukan apakah merupakan tindakan salah, dan memberikan nasihat kepada anak. Refleksi 8. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah adanya kolaborasi dengan semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid. Sehingga budaya positif bukan hanya dilaksanakan di kelas atau sekolah, namun juga pada lingkungan rumah, sehingga saling berkesinambungan pembelajaran di sekolah dan di rumah. Demikian kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.